Hai kaum UGM, kita ketemu lagi di program Kita Bisa, Bincang Santai UGM Jakarta. Kali ini kita juga kedatangan dengan narasumber kita yang kompeten dan profesional, Pak Wilanutanta. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Meko. Saya dengan senang hati bisa menghadiri di acara podcast pada hari ini. Dan terutama berterima kasih sekali kepada kawan-kawan dari UGM dan juga Pak Meko yang sudah mengizinkan sehingga saya bisa hadir di sini. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Oke, kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu Organization Resilience, atau kita kenal dengan ketahanan organisasi. Mengapa topik ini menjadi sesuatu yang menarik? Karena kita tahu bahwa setiap 10 tahun always there are crisis, khususnya krisis ekonomi. Memang seperti yang kita ketahui yang cukup mendapatkan attention tinggi itulah krisis 1998, 2008, 2020 itu pada saat Covid, dan juga mungkin tahun ini 2025 mungkin adalah krisis yang kita bilang karena ada kebijakan daripada Trump. Nah, topik ini menarik kenapa? Karena kita bicara mengenai how the organization can survive. Itulah sebabnya kita bahas pada pagi ini, dan sebelumnya kita perlu mengenal dulu nih kira-kira apa sih background daripada Pak Wilanutanta. Silakan Pak, perkenalkan Pak. Ya, terima kasih pada Pak Meko. Backgroundnya saya ini dari accounting. Ya. Namun dalam perjalanan waktu, saya ini banyak di operasional maupun di holding. Dan saat mulai karir ya, saya mulai membenahi sistem yang ada dalam perusahaan, terus kemudian masuk ke dalam operasional, terus selanjutnya dalam karir saya menjabat sebagai seorang CEO dalam satu perusahaan, Pak. Nah, sekarang bidang yang saya geluti adalah di bidang consulting untuk manajemen maupun untuk publikasi dan yang lainnya. Oke, terima kasih Pak Meko. Terima kasih Pak. Pak, membahas topik yang pada pagi ini mengenai ketahanan organisasi. Nah, kita seperti saya sampaikan Pak, bahwa kita ada sebuah tren krisis, yaitu setiap satu dekade atau 10 tahun sekali, yang mungkin cukup berkesan adalah 1998 sampai sekarang pun kita anggap nih Pak, early crisis lah 2025 dengan kebijakan Trump ini. Kenapa nih Pak? Kenapa ada pola seperti ini khususnya di dalam dunia bisnis? Dan itu bersifat global Pak. Ya, tentunya kalau kita membicarakan mengenai keadaan krisis ekonomi, apalagi yang menyangkut di global, kita tentunya harus melihat dulu pola atau tren politik yang ada di dunia ini. Dunia ini sebelumnya pada saat tahun 65 sampai dengan tahun 90, dunia ini terpecah menjadi yang dinamakan politik hot war, yaitu perang dingin. Terus kemudian setelah perang dingin, runtuhnya tembok Berlin, dunia menjadi ke arah demokratisasi dan liberalisasi. Jadi semua negara praktis menerapkan pola yang seperti ini. Kenapa mereka mempunyai pandangan seperti ini? Karena banyak negara berpandangan bahwa demokrasi adalah salah satu jalan untuk bagaimana membuat masyarakat bisa bertumbuh dan bisa merasakan kemakmuran maupun kesejahteraan. Namun di dalam perjalanannya terjadilah yang dinamakan pembentukan World Trade Organization, terus kemudian free trade yang terjadi, sampai kalau kita lihat lagi pergerakan politik yang terjadi adalah timbul mulainya Arab Spring. Nah, pada saat timbul Arab Spring ini menimbulkan satu pola sesudah pasca revolusi adalah politik identitas. Nah, setelah politik identitas ini, pada saat Presiden Trump berkuasa untuk pertama kali, yang dilakukan oleh beliau adalah Make America Great Again. Nah, Make America Great Again ini merupakan bagian daripada sistem politik yang melalui pendekatan plural and nationalism. Nah, ini adalah berdasarkan sumber data dari Profesor Francis Fukuyama. Dan
ditambah lagi dengan kebijakan Trump yang melakukan proteksionisme, dan di periode yang kedua dia juga menjalankan proteksionisme dengan cara yang sangat ketat sekali. Dan tentunya hal ini juga diikuti oleh banyak negara. Jadi mereka juga melakukan yang namanya proteksionisme, terus kemudian mereka lebih melindungi kepentingan dalam negeri sendiri, dan lain sebagainya. Nah, imbasnya apa sih yang kita bisa lihat? Bahwa selain faktor-faktor yang di atas ini dari politik, ini imbas juga kepada kebijakan ekonomi yang ada di dunia. Dalam kurun 10 tahun, yaitu di tahun 90-an, di tahun 1970-an, itu yang terjadi adalah krisis yang dinamakan krisis minyak. Ya, sehingga saat itu timbul OPEC yang mengakibatkan harga minyak naik secara drastis. Nah, saat itu Indonesia mendapatkan yang dinamakan windfall dari kenaikan harga minyak. Terus kemudian di tahun 90 timbul krisis Asia, dan juga terjadi krisis ekonomi di Amerika Selatan. Nah, di tahun 2000-an ini timbul beberapa krisis yang bahkan melebihi dari siklus 10 tahunan ini. Ya, kita melihat bahwa timbul yang namanya krisis Europe Zone. Terus kemudian yang kedua adalah perang di Ukraina yang mengakibatkan sistem global supply chain di dunia terganggu. Terus kemudian yang kedua, inflasi di beberapa negara meningkat secara luar biasa, baik di Indonesia maupun di negara barat lainnya terutama. Terus kemudian dengan kebijakan Trump ini yang menimbulkan ketidakpastian, menimbulkan juga krisis ekonomi yang baru. Nah, selain itu, tata kelola keuangan dunia juga berubah. Ya, kalau dulu kita masih mengandalkan emas sebagai bahan dasar untuk membentuk nilai rupiah atau nilai mata uang masing-masing di negara masing-masing. Nah, kebijakan ini menjadi berubah sejak Nixon menerapkan pola fiat. Dan terakhir ini akibat dari globalisasi plus juga timbulnya mata uang yang berdasarkan algoritma yang tidak mempunyai satu fundamental, membuat periode terjadi satu krisis menjadi lebih cepat. Kita belajar bahwa kenapa sih kok timbul kasus Lehman Brothers. Lehman Brothers sebenarnya adalah merupakan krisis dari pengelolaan keuangan yang salah sehingga berdampak pada krisis yang terjadi di dunia. Dan kebetulan krisisnya terjadi di Amerika, dan kita tahu bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu kontribusi yang terbesar di dalam PDB dunia. Nah, itulah mengapa kalau kita melihat kok timbul 10 tahun sekali terjadi krisis, dan bahkan menurut penelitian terakhir krisis ini enggak 10 tahun sekali lagi. Bahkan ada yang 5 tahun, 7 tahun sekali timbul satu krisis. Terima kasih Pak. Memang sepertinya tidak bisa dipungkiri ya. Tidak bisa juga dihindari bahwa siklus ini semakin pendek. Artinya setiap organisasi, grup-grup besar pun juga harus siap-siap dengan namanya krisis ini. Yang baru-baru ini masih hangat ya. Nah, di mana Sritex ya kan, salah satu big company Indonesia di bidang tekstil, ekspornya juga sangat luar biasa. Tetapi singkat cerita bahwa ada decision making yang dibikin oleh penerus kedua yang salah, dan akhirnya ada faktor globalisasi akhirnya berdampak dengan namanya kepailitan. Ini adalah suatu gambaran bagaimana sepertinya tidak mudah menghadapi ini. Kira-kira Pak, apa sih rencana jangka panjang yang perlu dilihat atau perlu diplanningkan oleh perusahaan atau organisasi Pak? Ya, tentunya di dalam perjalanan memanage satu organisasi, ini ada dua pandangan yang berbeda. Di tahun 1990-an, ada satu buku yang terkenal yaitu Competing the Future. Nah, Competing the Future menjabarkan bahwa perusahaan ini harus bergerak pengembangannya berdasarkan core kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi nggak bisa lari kemana-mana. Nah, di era disrupsi seperti ini,
perusahaan ini nggak bisa hanya bergantung pada satu jenis model atau satu jenis bisnis itu sendiri. Perusahaan ini harus mempunyai pola atau beberapa industri atau bisnis yang mereka garap. Nah, contohnya adalah bagaimana jangan menaruh telur di dalam satu basket, tapi menaruh telur ke dalam beberapa basket. Nah, poin berikutnya adalah perusahaan ini harus mempunyai satu yang dinamakan ketahanan organisasi. Nah, ketahanan organisasi ini menjadi satu tonggak di mana keterlibatan manusia yang di dalamnya itu dan juga beserta dengan culture dan struktur itu menjadi satu faktor yang membuat perusahaan bisa menghadapi satu tantangan. Dan kita tahu bahwa culture yang diterapkan dalam satu perusahaan ini tidak bisa kaku. Ya, jadi ada beberapa tantangan dalam organisasi yang punya ketahanan, yaitu apakah tantangan yang kognitif. Contoh misalnya, tantangan kognitif ada apa sih? Perusahaan ini masih beranggapan bahwa cara yang lama itu bisa diteruskan. Padahal dimensi atau pergerakan daripada perubahan yang terjadi itu sangat cepat sekali. Kita tahu berdasarkan Moore's Law, dengan adanya penemuan digital, maka akselerasi perubahan di dalam peradaban maupun dalam pengetahuan itu berkembang dengan sangat cepat sekali. Oleh sebab itu, perusahaan ini harus mengatasi yang dinamakan tantangan kognitif ini, jangan menjadi cognitive bias atau jangan menjadikan perusahaan berada di dalam cognitive tunnel. Tapi perusahaan harus bisa mengadaptasi semuanya dengan baik. Yang kedua adalah tantangan dalam bidang political challenge, yaitu perusahaan ini masih bertumpu pada produk yang lama. Padahal produk yang lama udah tidak relevan lagi. Dan dia harus shifting ke arah produk yang bisa diterima oleh pasar. Terus yang ketiga adalah bagaimana secara ideologi perusahaan ini udah nggak bisa melihat bahwa ideologi yang lama yang dianut atau nilai yang dianut itu tetap dijalankan, padahal nilai atau style manajemennya udah berubah, Pak. Style manajemennya itu harus bagaimana mengajak orang untuk sama-sama meraih dan bertahan di dalam situasi yang ketidakpastian ini. Tentunya berdasarkan dari World Economic Forum, dijabarkan ada 4 framework yang harus dijalankan oleh perusahaan agar bisa tetap survive di dalam keadaan seperti ini. Satu adalah perusahaan beserta seluruh SDM yang ada mempunyai resolve. Resolve itu adalah satu tekad untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan, dan satu tekad untuk mencapai komitmen yang harus dilakukan oleh seluruh jajaran perusahaan di dalam mencapai tujuan yang diterapkan. Terus poin yang kedua adalah communication. Communication ini menjabarkan mengenai bagaimana sih strategi yang harus dijalankan dan bagaimana sih perencanaan atas strategi tersebut, dan juga bagaimana strategi ini dikomunikasikan dengan pihak yang lainnya. Nah, salah satu lagi adalah poin ketiga mengenai empowerment, yaitu pemberdayaan bagaimana organisasi bisa mendorong orang untuk mempunyai ownership. Ya, jadi kalau di era sebelumnya orang menyatakan bahwa SDM harus punya sense of belonging loh. Nah, itu nggak cukup, Pak. Sekarang ini SDM harus punya ownership. Ownership itu adalah apa? Dia bisa menyampaikan satu hal berdasarkan fakta, bukan berdasarkan apa mau yang dikehendaki oleh pimpinan, walaupun salah. Nah, kalau dia merasakan benar dan dia merasakan bahwa apa yang dilihat dan evidence yang dia dapatkan, baik data maupun fakta, nah dia harus menyampaikan apa adanya kepada jajaran pimpinan yang di atas. Nah, itulah bagian daripada ownership. Terus kemudian poin berikutnya adalah mereka harus didorong untuk melakukan kolaborasi. Jadi
organisasi sekarang itu untuk menuju ke resilience organization atau ketahanan organisasi itu udah harus menuju ke arah kolaborasi. Kita mengenal pada saat kondisi-kondisi yang lalu, interkolaborasi antar departemen ini menjadi satu PR yang sangat penting. Jadi banyak textbook yang menyatakan manusia itu udah nggak bisa bekerja dengan silo. Oleh sebab itu, kecerdasan emosional memegang satu peranan penting, di mana kita bisa menaruh empati kepada timnya kita, menaruh empati kepada partner kita antar departemen, maupun menaruh empati kepada pihak eksternal. Nah, itu adalah elemen daripada empowerment dalam bentuk kolaborasi. Terus yang poin terakhir adalah agility, yaitu kelincahan organisasi dalam melakukan eksekusi dan kelincahan organisasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan oleh perusahaan di dalam menjawab tantangan-tantangan yang terjadi di era sekarang ini. Oke, berarti kita melihat bahwa perlunya 4 faktor itu Pak ya kan. Memang seperti yang Bapak sampaikan bahwa kadang-kadang sebuah perusahaan itu dia tinggal on their own concept atau Bapak bilang namanya cognitive bias Pak ya. Nah, tapi kalau saya menyimak tadi ulasan Bapak atau pembahasan Bapak, apakah mungkin human resource itu adalah sebuah key faktornya Pak di dalam organization resilience Pak? Kalau menurut Bapak. Nah, kita kan ada 2 jenis bisnis keluarga ya, kita tahu ya, dan kita mengetahui bahwa salah satunya selain corporate atau holding yang kita bilang secara profesional juga ada namanya family business. Saya melihat kebanyakan Pak, family business survive Pak di dalam kita bilang siklus krisis ekonomi yang ada. Bagaimana Bapak melihatnya dari segi human resources-nya antara perusahaan profesional dengan perusahaan keluarga? Ya, tentunya di dalam menghadapi pertanyaan Pak Meko, menyangkut apakah sumber daya manusia itu pegang peran penting di dalam era sekarang ini. Ya, dari berbagai studi menunjukkan bahwa SDM ini udah bergeser bukan hanya sebagai alat dari perusahaan, tapi udah menjadi semacam partner bagi seluruh stakeholder yang ada. Jadi kalau kita misalnya hire seorang HR director atau HR manager dan dia hanya menjalankan fungsi HR, maka peranan HR ini tidak akan membawa dampak kepada perguruan perusahaan. Tapi kalau kita menempatkan HR director atau chief HR sebagai business partner dari CEO, maka HR inilah yang menjadi dasar fondasi dari keberadaan satu perusahaan. Jadi orang sering ini menyatakan bahwa resource perusahaan itu adalah yang terpenting adalah dana. Tapi sebenarnya bukannya itu. Yang terpenting adalah resources. Ya, kita lihat baik di negara dan bahkan dalam salah satu tulisannya Ray Dalio yang menyatakan bahwa kemajuan suatu negara itu salah satu faktor pentingnya adalah pendidikan dan juga kemajuan dari human resource yang ada. Dan dari human resource yang ada, pemberdayaannya itu akan menghasilkan inovasi. Jadi kalau model perusahaan yang mengarah kepada discourage kepada human resource, itu nggak akan menimbulkan jiwa entrepreneurship, ownership, maupun jiwa inovasi. Nah, jiwa inovasi itu harus dibentuk di dalam courage, sistem yang mendorong orang ke arah yang positif. Terus kemudian, apa sih budaya lainnya yang sangat dipentingkan dalam situasi ini adalah psychological safety. Jadi kembali lagi human resource ini memang diperlukan ya. Jadi apa sih yang diperlukan dalam human resources dalam saat ini adalah mereka harus punya knowledge, mereka harus punya skill, dan mereka harus punya ability, yaitu bagaimana mereka bisa mendeliver knowledge yang mereka miliki, keterampilan yang mereka miliki untuk membawa satu perusahaan dan mencapai tujuan perusahaan. Nah, kemudian ada satu lagi related, apa sih dengan perusahaan keluarga? Banyak perusahaan keluarga yang mereka menghadapi problem kompleksitas dalam keluarga mereka,
ditambah dengan kompleksitas bisnis, jadi perusahaan keluarga ini nggak bisa bertumbuh. Ya, jadi kita tahu waktu founder mendirikan perusahaan mungkin hanya terdiri dari 3-4 orang, 5 orang. Mereka menjalankan perusahaan dengan cara agile dan juga dengan cara yang sangat lean. Sehingga perusahaan bisa dengan cepat bergerak, semangat entrepreneurship-nya tinggi, dan semakin lama semakin perusahaan menjadi besar. Kadang-kadang banyak perusahaan keluarga yang lupa bahwa mereka ini harus menjalankan beberapa hal, termasuk salah satunya adalah tata kelola yang benar. Nah, pelembagaan dari fungsi-fungsi yang ada di dalam family business itu sendiri. Jadi pemisahan antara family council, dewan keluarga, dan juga pemisahan dan fungsi daripada board of director maupun board of commissioner dan lain sebagainya. Nah, salah satu poin yang penting adalah profesionalisme manajemen, sehingga mereka bisa menjalankan perusahaannya itu dengan cara-cara yang modern, cara-cara yang profesional, dan tentunya dibutuhkan SDM yang punya kapabilitas sebagai seorang profesional. Nah, selain dari dua faktor itu yang saya sebutkan di atas, juga ada satu hal yang tidak kalah pentingnya. Perusahaan keluarga ini harus bisa memisahkan ya antara keluarga yang mereka benar-benar terlibat dalam operasional dan keluarga yang benar-benar hanya sebagai pemegang saham. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana perusahaan keluarga bisa menyiapkan yang dinamakan succession planning. Ya, jadi kalau nggak ada succession planning dan bisnis modelnya salah dan mereka nggak melakukan transformasi bisnis model, maka perusahaan keluarga ini yang awalnya sangat kuat dan menurut dari research perusahaan keluarga ini lebih punya umur lebih panjang dibandingkan perusahaan yang lainnya. Namun dengan perjalanannya kalau mereka tidak mau melakukan transformasi, maka perusahaan keluarga hanya diisi oleh keluarga saja dan tidak menggandeng profesional yang memang ahli di bidang masing-masing. Yang terjadi adalah apa? Umur perusahaan menjadi lebih pendek. Ya, kita tahu sebagai tambahan bahwa mana sih sebenarnya bisnis model dan perusahaan keluarga yang tepat? Yang paling tepat adalah jenis model corporation, di mana tata kelola, pemisahan fungsi, dan juga profesionalisme itu semuanya dijalankan dengan baik dan dijalankan secara proper sehingga membuat sustainability mereka tuh semakin lebih panjang. Dan bahkan dari salah satu buku yang pernah saya baca, rata-rata umur perusahaan yang dalam bentuk model business corporation bisa mencapai 100 tahunan lebih. Nah, sebagai gambaran, banyak perusahaan kok yang besar-besar di dunia ini. Contoh misalnya Samsung. Samsung dimulai dari perusahaan keluarga. Mereka mulai dari perusahaan fishery. Terus mereka bertransformasi menjadi perusahaan consumer elektronik. Dan mereka bertransformasi lagi menjadi perusahaan penghasil semiconductor. Menjadi perusahaan yang penghasil handphone yang terkenal. Dan juga BMW. BMW ternyata jadi perusahaan keluarga. Nah, di Indonesia juga banyak perusahaan keluarga yang mulai dari kecil sampai saat ini bisa menjadi perusahaan yang raksasa. Contoh seperti Jarum Group maupun yang lainnya. Ya, tentunya semuanya ini bisa dijalankan dengan konsep-konsep yang tadi sudah dilakukan. Oke, terima kasih Pak. Ya kan? Kita melihat topik ini juga sangat menarik ya. Jadi saya simpulkan bahwa mengapa ketahanan organisasi ini sangat penting? Karena kita bicara mengenai siklus krisis ekonomi yang terus terjadi selama 10 tahun. Atau bahkan belakangan ini adalah kurang daripada 10 tahun. Sekarang pertanyaannya adalah, apa solusinya? Solusinya adalah terkait mengenai strategi jangka panjang daripada perusahaan. Mau Anda adalah sebuah corporate, mau Anda adalah sebuah bisnis keluarga, jawabannya adalah human resources. Dapatkanlah, kembangkanlah human resources yang baik, maka apa? Itu akan menjadi anti-krisis. Sustainability untuk perusahaan Anda, organisasi Anda di jangka panjang, seperti katakan bahwa kalau model corporate-nya itu adalah baik, maka bisa berlangsung sampai 100 tahun. Terima kasih. Demikianlah sesi kita pada program Kita Bisa.
Bincang Santai UGM Jakarta. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Miko. Ya.